Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sajiwa, kembali lagi di Asah Jiwa. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Setelah sekian lama kita tidak melakukan podcast, tapi kita tetap semangat. Semangat! Seperti saya ini, nih hasilnya. Anda ingin berusaha. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial tentunya, yaitu Ketua Demisionir Ketua HMJ BSA 2022-2023. Nah, kepada Kak Raden Gilang dipersilakan. Nah, gimana Kak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana tadi kabarnya sehat? Alhamdulillah, sangat sehat. Kenapa pakai sangat? Biar kelihatan bahagia. Masya Allah. Ya. Oke, boleh Kak Raden perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kamil Raden, tuna dunani Raden, jitu min Sukabumi, Jawa Gorbiah. Suma hiwayati Quratul Qadam wan Naum. Kelas mungkin malam ini. Masya Allah ya, udah sajiwa banget, biasa banget ya, keren banget. Tepuk sekali. Nah, oke Kak Raden, hari ini kita bakal ngadain apa nih? Apa ya Kak kira-kira? Kan saya bintang tamu. Iya. Apa nih kira-kira? Kita itu mau ngobrol-ngobrol tipis ya, kayak tentang Oh iya, tebal juga nggak apa-apa. Ya, jadi kan kita nih mahasiswa bahasa dan sastra Arab ya. Nah, seperti yang kita dengar ya, pasti kita selalu dengar bahasa apa? Mahasiswa BSA tuh sajiwa, satu jiwa, satu asa, satu rasa, satu raga, begitu Kak. Betul? Betul. Nah, sama kayak badan mungkin ya, kalau diibaratin ketika satu badan sakit, semuanya ikut sakit. Nah, apa sih sajiwa itu menurut Kak Raden begitu? Oke, jadi mungkin kita bahas secara kronologinya terlebih dahulu ya. Kenapa ada diksi sajiwa yang notabene-nya kita jurusan bahasa dan sastra Arab, tapi kenapa ada diksi bahasa Sunda di sana gitu? Karena kan sajiwa ya, sa itu berarti diri dari dua morf ya kalau dalam bahasa Arab atau fonem gitu ya, morf mungkin ya lebih tepatnya sa dan jiwa. Kenapa nggak sejiwa? Kenapa nggak janji jiwa? Itu kopi namanya. Kita secara kronologinya ini langsung dari apa namanya pelaku sejarah mungkin ya, beberapa angkatan yang terlibat dalam perumusannya, dan sebenarnya secara spontan gitu proses perumusannya itu gitu. Jadi dulu tuh zaman ketika lagi overpowernya gitunya jurusan bahasa dan sastra Arab ini di kejuaraan sepak bola kalau nggak salah, atau tingkatan fakultas atau universitas gitu, pokoknya BSA itu lagi naik daunnya lah. Terus dalam keadaan itu di sekitar BSA kan ada SPI dan juga ada sastra Inggris gitunya. Mereka dalam proses perjuangan di sepak bola itu gitunya udah punya jargonnya masing-masing, karena ya mungkin ego jurusan gitu. Rasa bangga atau rasa apa namanya fanatik terhadap jurusan, mereka menciptakan beberapa jargon yang seperti kita tahu sekarang. SPI dengan sadulurnya, sastra Inggris dengan ngahijinya. Lalu di sini nih BSA nih dalam proses itu merasa oh kita juga kayaknya dirasa butuh nih satu jargon untuk menyatukan gitu ya. Karena mungkin dari lingkungannya tadi tercipta sadulur, ngahiji yang notabene-nya bahasa Sunda juga. Maka hadirlah istilah sajiwa gitunya yang jadi alat pengikat di waktu itu gitu. Adapun sajiwa ini sendiri tadi diprakarsai oleh beberapa angkatan yang saya tahu gitunya. Mohon apabila salah mohon diklarifikasi atau dikoreksi gitu ya nanti di kolom komentar. Jadi angkatan sekitar 2012 dan juga angkatan 2014, para pelakunya diantaranya ada Kang Diki atau Tom Diki, terus ada Kang Dindin, juga ada Kang Rijal Semana atau yang biasa dipanggil Tumbeler, mungkin teman-teman pernah dengar. Nah di sana adalah proses tadi pembentukan apa namanya yang secara spontan gitunya. Untuk kepanjangannya sendiri gitunya itu sajiwa itu akronim. Iya, akronim itu singkatan kan ya? Iya. Nah, itu adalah singkatan yang diantaranya
kalau kita bedah lagi terdiri dari satu angkatan dan satu jiwa sebetulnya, yang disingkat menjadi sajiwa itu tadi gitunya, pakai bahasa Sunda. Ya itu gak ada alasan khusus kenapa pakai bahasa Sunda sebenarnya. Ya, Berarti diambil supaya membentuk satu kesatuan mungkin ya kan? ya jadi pengikat lah gitu intinya di saat euforia apa namanya tadi kompetisi sepak bola gitunya, maka adalah gitu rasa apa namanya ingin meluapkan rasa terhadap cinta jurusan itu lewat diksi sajiwa tadi gitu. Keren banget berarti ya kayak Keren sih, Sajiwa keren ini bisa kepikiran di zaman itu gitunya. Kalau misalnya dari makna filosofinya sendiri ada nggak sih Kak? Apa yang pengen disampaikan gitu dari Sajiwa tadi selain dari pengikat tadi gitu? Oke. Yang kita tahu ya di BSA itu di PDH HMJ di PDH BSA utamanya ada 2 logo kan. Di sana yang pertama ada yang berwarna hitam tulisan Sajiwa, dan juga ada yang logo HMJ di sana. Nah sebetulnya sudah ada pembahasan filosofi ini dari beberapa tahun ke belakang gitunya, tapi ya disinilah kita perlu memperbaiki kembali dan juga mengevaluasi kembali atau refleksi kembali gitunya apa yang kurang kali ini di jurusan bahasa dan sastra Arab, terutama di konteks apa namanya pengorganisiran gitunya, pengorganisiran. Kita kurang dalam bidang kearsipan sebetulnya, yang dimana dulu tuh udah ada filosofi pembahasan logo terus warna PDH dan lain-lain, cuman waktu itu udah disimpan di satu apa namanya device, tapi pas COVID waktu itu jadi si device-nya itu pada akhirnya entah kereset atau hilang gitunya kalau nggak salah, jadi hilang lah pada akhirnya database pembahasan. Tapi mungkin akan saya sedikit bedah gitunya terkait beberapa filosofi yang saya tahu gitunya dari beberapa obrolan dengan angkatan-angkatan terdahulu gitunya. Yang pertama mungkin saya sedikit catat juga di sini dalam filosofi yang logo Sajiwa gitunya yang warna hitam di sana. Jadi kan terdiri dari buku dan juga pena bulu kan di sana, dan ada tulisan Sajiwanya. Nah mungkin beberapa filosofi yang terkandung dalam logo tersebut diantaranya nih, salah satunya buku sebagai simbol narasi dan juga keabadian. Nah seperti yang kita tahu gitunya dalam kajian sastra ataupun dalam kacamata sastra, buku itu menjadi medium penyalur ide ataupun inspirasi ataupun curahan ya tadi eksplorasi imajinasi kita ke dalam buku tadi. Dan dengan buku gitunya semua fenomena ataupun semua informasi ataupun semua pengetahuan bisa kita dapatkan dalam buku. Karena bagaimana kita bisa mengetahui sejarah jika itu tidak tertulis dalam buku? Maka kita terhimpun dalam satu fakultas yang sama dengan SPI pada akhirnya gitunya, karena kita juga mengkaji soal sejarah. Nah itu soal keabadian, atau dalam diksi lain lebih enak ditambahkan dengan keabadian kata-kata lah dalam filosofinya. Terus yang lainnya adalah ruang cerita dan imajinasi ya tadi. dengan buku kita bisa mengabadikan imajinasi ataupun eksplorasi tadi ya, eksplorasi imajinasi dalam buku. Terus bisa juga membahas soal simbol perjalanan, di mana sebagaimana yang kita tahu ada peribahasa buku adalah jendela dunia gitunya, dimana ya dengan buku pada akhirnya kita bisa membayangkan kita dalam situasi apapun ataupun dalam kondisi apapun dan zaman apapun gitunya ya, dengan buku kita pada akhirnya bisa kemanapun gitu. Mungkin itu sedikit filosofi tentang bukunya. Yang kedua ada pena bulu. Nah pena bulu di sini filosofinya sebagai alat penciptaan, di mana dalam proses kreativitas tadi, pena bulu itu sering dianggap senjata untuk membentuk kata-kata, di mana di zaman dahulu itu kesatria itu berjuang dengan pedang dan perisainya, maka kali ini bahasa dan sastra itu berjuang dengan pena dan bukunya. Mungkin itu satu fiksi yang tepat untuk digambarkan ya terkait filosofinya. Terus yang lainnya adalah kekuatan transformasi. Nah dalam sastra, pena bulu itu sering dianggap sebagai alat yang mampu mengubah dunia
ataupun mempengaruhi dunia dengan kata-katanya gitu. Nah, sebagaimana yang pernah dikatakan, pena itu bisa lebih tajam daripada pedang itu sendiri. Maka mungkin dalam satu kasus ataupun beberapa fenomena gitu ya, banyak terjadi perselisihan sebetulnya yang di sana melibatkan kata-kata yang pada akhirnya bahkan sulit untuk berdamai dan lain-lain. Nah, dengan kata-kata bahkan kita bisa memutus hubungan persaudaraan, teman-teman. Misal dalam satu kasus kita berselisih dengan orang terdekat kita ataupun dengan keluarga ataupun teman gitu ya. Ketika keluar kata-kata yang di sana menyakiti, maka bisa jadi dampak yang dihadirkan dari kata-kata yang dikeluarkannya itu bisa sangat destruktif gitu ya. Bisa kesal kapagung kalau dalam bahasa Sundanya, bisa sampai kapan tahu gitu kita bisa memaafkan, bahkan bisa gak memaafkan gitu ya. Maka kata-kata bisa lebih tajam daripada pedang itu sendiri. Kalau dalam bahasa Arab alisanu apa gitu ya, kayak gitulah bunyinya. Nah, itu ya untuk filosofi pena ya, mungkin kurang lebihnya kayak gitu sih. Kalau oh ya, satu lagi, ekspresi individualitas, di mana pena bulu juga melambangkan suara dari individu penulisnya itu sendiri. Nah, di mana ya tadi ya udah disampaikan, pena dan buku adalah senjata bagi para bagi para mahasiswa dan jurusan bahasa dan sastra Arab gitu ya. Maka ini jadi modal teman-teman ataupun alat teman-teman untuk menciptakan satu proses kreativitas dalam sastra itu sendiri. Gitu aja mungkin, Bu Moderator. Oke, baik. Berarti selain dari tadi mengikat, berarti ada juga eksplorasi imajinatif gitu ya. Nah, berarti Sajiwa ini membuat mahasiswa BSA tuh mengharuskan gak sih Kak, sebenarnya kayak mengharuskan menciptakan sesuatu yang wah gitu, kreatif gitu, yang menunjukkan bahwa buku dan pena tadi itu adalah salah satu kekuatan gitu. Harus gak? Sebetulnya kembali pada orientasi masing-masing menurut saya mah gitu ya. Betul. Ketika dia ada keinginan untuk menentukan orientasinya, misalkan untuk jadi penulis, maka silahkan dimulai gitu kan. Bahkan dari hal-hal terkecil, sekecil menulis diary, itu bisa menjadi sebuah karya sebetulnya teman-teman, atas pengalaman yang pernah dirasakan sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang orientasinya bukan pada persoalan menciptakan karya, tapi pada persoalan mengkaji keilmuan, misalkan linguistik, maka perdalamlah kajian kebahasaan gitu ya. Kajian keilmuan yang berbau atau bersinggungan dengan linguistik umum, bahkan kalau dalam konteks sastra Arab ya linguistik Arab gitu ya tentunya. Maka perdalamlah hal-hal tersebut karena masih banyak yang kita belum gali gitu ya. Dan bahkan untuk kajian kebahasaan terbilang jarang untuk kali ini gitu. Kajian kebahasaan di sastra Arab itu sendiri yang jadi ironisnya. Mungkin alhamdulillah lah masih ada beberapa teman-teman yang rajin ataupun giat menulis jurnal untuk kajian kebahasaan gitu ya. Dan itu mohon untuk diperdalam lagi gitu. Dan teman-teman mudah-mudahan bisa, ini nih yang suka nulis jurnal, silakan tularkan lagi gitu ya untuk teman-teman mahasiswa BSA yang lainnya gitu, untuk berkarya dalam kajian ilmu itu sendiri. Ya langkah baiknya keren gitu ya kalau misalkan anak sastra Arab itu menciptakan novel lah gitu, ataupun punya karya novelnya sendiri gitu ya. Karena orientasinya gini, kalaupun kita mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab, kita sebetulnya kurang ditekan, ini menurut saya, pandangan saya pribadinya, kurang ditekan dalam proses produksi karya sebetulnya, tapi kita lebih ditekan pada persoalan analisis karya. Nah, kalau teman-teman yang masih kuliah nih, saya juga masih mahasiswa sebenarnya tapi nggak kuliah gitu ya, dalam matkul ataupun dalam kurikulum yang teman-teman jalani gitu ya, itu lebih cenderung pada persoalan analisis ataupun pengkajian, bukan pada persoalan produksi. Nah, mungkin kalau persoalan produksi karya mah ada di mata kuliah menulis kreatif mungkin ya. Betul. Ya kan, bikin prosa gitu ya. Paling gitu aja yang proses produksi mah, selebihnya kita kan analisis arut, misalkan analisis kajian semiotik apa, misalkan kan gitu. Analisis semantik kali gitu. Analisis semantik kan itu kajian kebahasaan kan, bukan pada proses produksi karya gitu. Ya itu juga karya sebenarnya, tapi itu sifatnya ilmiah lah gitu ya. Kalau yang sastra kan ya fiksi non fiksi berarti kan. Ya sih tinggal
tinggal diperjelas aja orientasinya mau kajian keilmuan secara ilmiah atau karya atau produksi apa namanya buku novel gitu. Mau ke bagian mana berarti Iya gitu gitu. ya Kak ya. Nah, berarti teman-teman kalau misalnya teman-teman punya nih minat bakat di kepenulisan ya, mungkin lebih tepatnya bisa diperdalam untuk menulis jurnal, dari menulis puisi, novel gitu, ataupun kalau misalnya kurang di bagian sana kan bisa tadi di ilmiah ya Kak ya. Selanjutnya nih Kak, selain sekedar nama sejiwa atau identitas, apa sih peran mahasiswa BSA ini untuk menjaga nilai-nilai sejiwanya begitu? Kan kalau dilihat sekarang mungkin banyak ya, maksudnya saya aja dulu waktu awal masuk BSA tuh kayak oh ya udah BSA aja kayak gitu. Nah, mungkin apa aja yang harus ada untuk menjaga nilai-nilai sejiwa begitu? Oke, pertama nanti ini bakal bersinggungan dengan apa yang menjadi kebiasaan dari mahasiswa bahasa dan sastra Arab itu sendiri atau kultur mungkinnya yang sering teman-teman dengar. Dimana ini juga pernah dibahas sebelumnya dan jadi postingan kalau nggak salah di HMJ angkatan 20 sama 21. Pembahasan soal kultur BSA itu salah satunya pergumulan gitunya, pergumulan terus kalau yang laki-laki mah ngopi, kalau yang perempuan mungkin nyeblak maksudnya. Intinya gini, intinya ada pergumulan di sana. Maka di satu angkatan satu jiwa ini bukan persoalan satu angkatan misal 21, 22, 23, enggak kayak gitu. Tapi pada akhirnya ini merangkum pada persoalan kita yang satu jurusan ya sama satu angkatan gitu pada akhirnya dan satu jiwa. Maka tidak ada pengkotak-kotakan di sana gitu ya. Maka yang perlu dilakukan oleh mahasiswa sastra Arab gitu ya, terutama sekarang silahkan pada persoalan mau itu pada dalam persoalan akademik ataupun persoalan non akademik silahkan bergumul tanpa ada sekat angkatan di sana karena ya diksinya tadi satu angkatan satu jiwa itu bukan per angkatan tapi ya kita semua itu satu angkatan pada akhirnya satu angkatan di jurusan meskipun yang membedakan itu secara administrasi tahun masuknya yang membedakan. Misalkan saya tuh nggak lebih wah ataupun apa dibandingkan Taris karena mungkin dalam segi pengetahuan Taris bisa lebih daripada saya sendiri gitunya. Cuman yang membedakan ya saya masuknya duluan gitunya. Itu aja sih yang membedakan mah sebenarnya kalau misalkan ngobrol kayak gitunya ngomongin kebahasaan mungkin Taris lebih tahu gitu dibandingkan saya. Nah ketika saya pengen tahu maka saya langsung tanyakan kepada Taris meskipun saya angkatan atas gitunya. Silakan tanyakan. Kalau mungkin sekarang ya angkatan atas nanyain ke bawah paling nanyain ini ada dosen atau enggak gitu kan. Kalau di grup buat tanda tangan biasanya atau kalau enggak ngulang gitu ya. Ya silakan itu perlu dijaga dan kebiasaan apa namanya dalam keilmuan itu sendiri mungkinnya yang mungkin agak kurang sekarang karena di sisi lain kita bergumul ngopi dan ngobrol gitunya harus ada yang dibahas di sana. Misalkan dalam persoalan kajian linguistik ataupun kajian kesastraan itu setidak-tidaknya dalam kumpulan itu disinggung lah. Jangan sampai dalam pergumulan itu hanya sebatas hahihi dan apapun gitu ya. Ya itu sih yang paling penting yang perlu dijaga mah kebiasaan-kebiasaan ngobrol mungkinnya jangan apa sungkan lah bahasa lainnya mah tuh gitu. Jangan malu-malu kucing kan. Jangan malu-malu kucing dulu ini mah bahasanya gini ya kayak senior macam dulu mah akang tapi ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari sana gitu. Misal dulu itu sering ada bahasa gini kalau udah beres kelas itu mereka ngumpul di depan kelas terus ngebahas lagi apa yang tadi dibahas dosen di kelas gitu ngumpul lagi gitu diskusi lagi dulu gitu atau di DPR kali ya atau di DPR di bawah pohon rindang. Nah biasanya di DPR kan yang kita sering lihat mah gitu kan. Iya betul. Oke baik, nah sebelum lanjut nih Kak ke pembahasan yang selanjutnya, aku pengen tahu nih apa sih kan Kak Raden nih mahasiswa BSS angkatan 20 berarti kan? Ya, angkatan Covid. Angkatan Covid. Nah, apa sih yang menurut Kakak paling berkesan dalam menjalankan aktivitas mahasiswa gitu kayak nih aku nih mahasiswa banget gitu. BSA banget nih apa kira-kira Kak? Mungkin ada beberapa hal ya yang ini berarti saya coba ngejelasinnya dari 3 poin ya. Ya. Misalkan kita pakainya dalam perguruan tinggi. Kan ada pendidikan, pengabdian sama penelitian ya. Nah, dalam penelitian. Dalam pendidikan mungkin yang menjadi kesan
yang terpatri gitunya dalam hati pribadi. Proses transisi pendidikan itu sendiri, di mana kita mengalami juga gitunya fase di mana kuliah itu sempat online. Nah, dan pada transisi ke offline itu sendiri pasti ada namanya dalam kebudayaan itu shock culture, misalkan shock gitunya, shock lah. Dimana yang kita biasanya online, yang ketika kameranya nyala kita kemana misalkan gitu ya, tidur. Pas kuliah offline ada dosen dari Mesir langsung gitu, harus ngobrol misalkan pagi-paginya ada di mata kuliah Maratul Kalam. Itu berkesan sih menurut saya pribadi gitu ya. Yang online kan gitu-gitu aja kuliah gitu ya. Ketika offline, langsung nih digembleng gitu kan sama Mesir, dosen dari Mesir langsung. Kemarin saya saat gitu ya. Itu dalam kacamata pendidikan, dalam poin pendidikan. Terus dalam poin penelitian banyak hal-hal yang jadi kesan juga gitunya. Yang salah satunya ketika penelitian yang saya lakukan meskipun sebatas tugas gitunya, ada banyak fakta-fakta menarik dalam penelitian itu yang pernah saya lakukan. Mungkin penelitian ini nggak diupload ya, maksudnya jurnalnya itu bukan dalam bentuk dipublish di Sinta berapa, tapi sebatas bentuk tugas. Tapi saya lakukan penelitian di mana ada perbedaan penggunaan diksi. Pokoknya ada salah satu beberapa diksi dalam bahasa Lampung. Awak ya, diksi awak menurut Padang, Lampung sama Melayu kalau nggak salah, atau Jawa gitu ya. Ada fakta menarik di sana gitu. Nah, dalam proses itu terus beberapa diskusi juga sama angkatan-angkatan yang lain, sama teman angkatan juga. Banyak ternyata fakta-fakta menarik ataupun temuan-temuan baru lah yang belum kita explore gitu. Banyak banget dan sangat menarik gitu ya dalam kajian-kajian kebahasaan, ternyata banyak sekali gitu. Pada persoalan misalnya ada yang menarik, kamu tahu gak sih yang ternyata dalam bahasa vokal ataupun bunyi-bunyi vokal yang sering kita ucapkan, misalkan A, I, U, itu ada frekuensinya masing-masing. Oh iya tahu. Nah itu kan menarik gitu ya, misalkan dalam A, I sama U itu beda-beda frekuensinya. Betul. Nah itu menarik teman-teman. Maka silakan untuk teman-teman yang kiranya tertarik sama linguistik, hajar aja gitu ya, karena pasti banyak hal-hal baru gitu ya. Itu dalam pendidikan, dalam penelitian. Terus satu lagi mungkin dalam pengabdian. Nah dalam pengabdian mungkin saya menyebutkan masa kepengurusan saya itu sebagai bentuk pengabdian ketika di HMJ salah satunya. Karena kan di sana menghimpun ya maba di Prosa, juga di PWAK waktu itu, dimana adik-adik kecil ini dulu kebingungan ketika di kampus. Ya dengan adanya kita mudah-mudahan mereka terbantu ya. Terbantu atau enggak dulu? Sekali ya, kebetulan karena dia alhamdulillah gitu, sering membantu ya. Nah itu dalam bentuk pengabdian tanpa mengharapkan imbalan apapun ya. Yang penting kita terhubung. Yang saya harapkan atau yang saya ingin capai waktu itu, yang penting kita terhubung. Terus apalagi ya, pengabdian apalagi ya, mungkin KKN, nah itu pengabdian kan. Nah itu berkesan juga sih menurut saya pribadi, karena yang menjadi kesannya itu selama 40 hari kan gitu ya, sama teman-teman dari jurusan lain, sampai dimusuhin sama Kades gitu waktu itu karena demo. Itu berkesan banget sih, itu berkesan banget. Nah mungkin pesan nih buat pengabdian nanti ke depannya, buat teman-teman yang KKN, jangan hanya sebatas menciptakan satu euforia, yang penting menciptakan sesuatu program gitu ya, yang apa namanya, yang sifatnya sebetulnya nggak urgensi amat gitu ya. Silahkan rumuskan bagaimana KKN itu sendiri itu setidaknya berdampak secara lebih jangka panjang gitu ke depannya, bukan hanya sebatas menciptakan, ya mohon maaf misalkan tong sampah itu juga bermanfaat gitu ya, atau tempat pembuangan sampah itu juga bermanfaat, tapi yang sifatnya lebih kontinuitas lagi, yang dimana masyarakat bisa mewarisi pengetahuan yang dibawa oleh mahasiswa gitu. Ya, ini juga catatan KKN saya pribadi juga kurang lebih kayak gitu sebetulnya, tiap tahun kayak gitu malah. Yang saya lihatnya mudah-mudahan ada Perubahan. Sistem yang lebih baik lagi lah gitu di KKN. Nah itu mungkin soal kesan. Ya, berarti banyak banget ya Kak ya, udah kegiatan-kegiatan yang bikin Kak Raden tuh kayak merasa Masya Allah tabarakallah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. banyak banget pokoknya. Saya masih betah di BSA. Ya udah jangan lama-lama, jangan cepet-cepet lulusnya Ya berarti nggak Kak. bakal, tapi nggak bakal 7 tahun sih, nggak bakal. Berapa sih paling lama? 10. 10. Nggak. Mudah-mudahan tahun ini beres lah pokoknya. Amin. Ya, semoga yang terbaik aja. Nah, terakhir nih Kak, kalau ngomongin identitas kan pasti ada kebersamaan ya. Ya. Nah, unsur kebersamaan tadi kan udah disebutin ya, kayak mungkin dari ngobrolnya kayak gitu sama angkatan-angkatan atas. Nah, mungkin kalau tantangan di mahasiswa sekarang ya, kalau kita lihat mungkin kayak ngapain ngobrol-ngobrol kayak gitu, mungkin kan ada aja Kak yang kayak gitu. Menurut Kak Raden nih, apa ya yang harus dilakukan, maksudnya kayak perubahan apa sih supaya mahasiswa BSA ini tuh ya nggak kayak sekarang gitu, maju bisa memperkaya tadi linguistiknya begitu, terus mungkin atau dari karyanya jurnalistik dan segala macam. Tantangan mahasiswa di era sekarang kan banyak ya, ada aja mungkin yang ngerasa kayak ngapain sih ngobrol-ngobrol kayak gitu, males. Mungkin kalau cewek-cewek ya mungkin aku juga gitu, lebih enakan gibah gitu ya daripada ya ngobrol-ngobrol mengkaji gitu ya. Ini bahannya catat nih, tandain mukanya. Ya seperti itulah ya. Nah, gimana nih supaya mengembalikan kepada mahasiswa itu sendiri yang senang berdiskusi, berdialektika begitu. Oke. Pertama, untuk memperbaiki mungkin apa yang bengkok sekarang, saya rasa saya kurang berhak untuk mengatakan sekarang mahasiswanya kayak gini ataupun kurangnya ini dan lain-lain. Ya mungkin ini yang saya lihat aja lah gitu ya. Dan juga tidak tanpa bermaksud lain gitu. Adapun untuk menjaga nilai-nilai tadi yang pernah ataupun yang sudah disampaikan, cukup teman-teman jalin silaturahmi dengan angkatan-angkatan di BSA gitu ya, ke bawah ataupun ke atas. Yang di atas pun sebetulnya tidak apa ya namanya, kasarnya gila hormat, gak gila hormat. Kita itu sebetulnya mengharapkan ada keterhubungan komunikasi misal antar angkatan, baik yang itu udah lulus ataupun yang belum, ke bawah gitu ya. Ketika ada bahasa ataupun ada komunikasi terkait apapun itu gitu ya silahkan lakukan gitu ya. Jangan ketika hanya ketika kita ada satu urgensi maka kita hadir. Itu nggak beda jauh dengan para pejabat yang sekarang jadi gitu ya di atas, mereka kampanye ketika butuh suara aja. Paham nggak maksudnya? Nah gitu, maka komunikasi itu harus dilakukan dari jauh-jauh hari sebetulnya. Dan juga mungkin kita perlu bersikap kita perlu paham memposisikan diri gitu ya sebagai mahasiswa. Dimana kan kita fakultas adab dan humaniora, maka di sana perlu ada etika yang perlu diterapkan. Misal ya atau sederhana nama inilah, memanusiakan manusia. Bagaimana kita memposisikan sebagai dia ketika dia diperlakukan oleh kita tadi gitu ya. Gitu aja sebenarnya mah. Kalau apa yang perlu dijaga ya, ngomongin etika kan di bahasa dan sastra mah estetika, terus etika, entertain, sama apa lagi gitu ya. Maka itu perlu dihadirkan juga dalam proses kehidupan. Terus yang perlu dijaga ya pergumulan tadi ya, ataupun ngomongin soal giroh pergumulan dimana ya sering berkumpul gitu ya teman-teman, apapun itu yang dibahas yang setidaknya positif ya silakan dalam pergumulan itu dilakukan gitu. Yang dikhawatirkan sekarang itu adalah individualisme teman-teman, dimana ya kita berpikirnya yang kayak tadi gitu ya. Yang ngapain kita misalkan ngobrol sama teman-teman yang lain ataupun siapa gitu, ya udah gue aja sendiri bisa gitu. Nah itu yang bahaya teman-teman, karena kalau udah ada bahasa ya gue sendiri juga bisa, emang bisa nguburin diri sendiri enggak gitu ya. Maka proses komunikasi ataupun interaksi sosial tadi itu adalah investasi buat teman-teman. Investasi buat apa ya, misalkan ketika nanti butuh ataupun ketika nanti ada butuh bantuan gitu ya, ataupun ada sesuatu yang ditanyakan, kan enak gitu ya, misalkan mau nanya ke atas kalau udah sering komunikasi sebelumnya gitu ya, jadi kita belak-belakan juga ya silahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman nih udah komunikasi apa-apa sebelumnya gitu ya, terus ngechat
kayaknya kalau bukan jurusan BSA lagi mah nggak bakal dibalas teman-teman. Ya kalau bukan jurusan BSA lagi mah nggak bakal dibalas, karena sejurusan mungkin ya udah balas gitu. Gitu karena saking ada apa namanya rasanya, ya udah kita satu BSA gitu, Rasa kekeluargaan ya kali kekeluargaan itu tadi, kekeluargaan. itu yang jangan sampai hilang teman-teman, itu perlu dijaga. Alhamdulillah tidak terasa Kak, waktu semakin berjalan kita udah ngobrol banyak nih ya tadi ya, meskipun tadi tipis-tipis ternyata banyak juga yang dibahas. Dari filosofi sajiwa, tadi peranan mahasiswa sama kebersamaan di jurusan ini. Intinya sih komunikasi ya kayak Betul. komunikasi. Soalnya kalau hubungan kalau gak ada komunikasi juga rusak ya. Betul. Intinya adalah komunikasi. Betul. Nah, terus juga rasa kekeluargaan. Nah, jangan sampai dihilangkan. Apalagi kalau rasa memiliki, boleh nggak Kak? Itu aturlah udah gede. Aturlah udah gede guys ya. Ada nggak dari Kak Raden Gilang nih pesan terakhir buat teman-teman mahasiswa BSA gitu, supaya mereka tuh makin bangga dengan identitas mereka sendiri gitu. Kalau teman-teman mahasiswa bahasa dan sastra Arab, kita itu jurusan bahasa dan sastra Arab, di mana kalaupun kita bedah pengertian sastra itu sendiri, sastra itu adalah pedoman pun tunjuk dalam satu bentuk tulisan misalkan ataupun lisan, yang intinya di dalamnya berisi pengetahuan. Maka dalam pengertian tadi, kita itu sebetulnya sangat amat bisa dikatakan jadi induk pengetahuan selain filsafat teman-teman. So sekarang ya, buku ataupun tulisan yang isinya misalkan ada pengetahuan, pedoman ataupun apa namanya petunjuk tadi, jurusan apa yang nggak pakai buku teman-teman? So Pasti semuanya pakai buku. pasti ya, semuanya Kak? pakai bukunya, meskipun yang sifatnya ilmiah ataupun lain-lainnya itu sebetulnya bisa dikatakan juga sebagai sastra teman-teman. Ataupun selain misalkan produk-produk yang dibuat oleh kapitalis misalkannya, kita juga dengan sastra bisa mendapatkan hiburan itu sendiri. Dia tadi dengan pengertian apa namanya, buku adalah jendela dunia. Dengan kita keterbatasan ongkos untuk jalan-jalan ke luar negeri misalkan, dengan membaca buku bisa loh kita membayangkan kayak di Kapadokia. Kapadokia kan Turkiya. Oh itu bisa. Dikit aja ya. Oh, iya. Ya itu kayak gitu dengan buku. Terus apalagi namanya, ya tadi teman-teman harus bangga loh dengan jurusan bahasa dan sastra. Betul. Karena yang ngomongin peradaban ataupun sejarah tanpa adanya tulisan ataupun karya sastra kita nggak bakal tahu teman-teman. Maka perlu dirasa oleh teman-teman, sebetulnya jurusan teman-teman itu bisa amat sangat vital lah dengan keilmuannya, dengan kajian kebahasaan. Maka silakan pertanyakan kembali keilmuan mana yang tidak memperlibatkan bahasa di sana gitu. Ada gak di sana kira-kira? Karena kan teman-teman bahasa dan sastra ya. Ada gak jurusan ataupun aspek lain yang tidak melibatkan sastra? Gitu ya. Karena semua fenomena ataupun semua ya tadi ya hal-hal yang disampaikan itu pasti bersinggungan dengan bahasa dan juga sastra teman-teman. Maka teman-teman perlu bangga dengan identitasnya teman-teman itu sendiri gitu ya. Dan juga dengan identitas teman-teman sebagai mahasiswa bahasa dan sastra, silahkan perdalam kembali kajian dari kebahasaan dan kesastraan itu sendiri. Karena jangan sampai dalam konteks ironi teman-teman itu nggak tahu sama sekali siapa para pengarang ataupun siapa para sastrawan timur itu sendiri gitu ya. Jangan sampai teman-teman. Terus dalam konteks kebahasaan mungkin silahkan untuk diperdalam, bisa lewat kursus ataupun bisa lewat ya diskusi gitu ya. Gak ada alasan buat teman-teman misalkan gak bisa sastra ataupun gak ngerti bahasa ya, meskipun saya sendiri masih belajar mungkinnya dalam kajian kebahasaan ataupun kesastraan itu sendiri ya, teman-teman bisa perdalam itu. Dan karena sekarang masih dalam waktu ataupun dalam kondisi teman-teman sebagai mahasiswa, silakan perdalam. Teman-teman punya privilege untuk itu. Ada perpustakaan yang bisa diakses ataupun ada misalkan kakak-kakak ini nih yang bisa kalian tanyain gitu ya. Ya silakan, tadi jangan sungkan. Karena itu yang jadi poin lebih dari kita sendiri. Itu kita klaim ya. Kita klaim itu jadi poin lebih di BSA. Kita itu gak ada istilah senioritas, tapi ya kita perlu tahu bagaimana cara memanusiakan manusia itu sendiri. Itu teman-teman pesannya.
dan harus bangga sama jurusannya. Pokoknya BSA jiwa. Sajiwa. Oh iya, tambah lagi kan sekarang harta tahta BSA. Betul, harta itu asal mulanya dari mana Kak? Itu di gradasi aku itu teh, dan itu ditambahin. Ya gitu sih. Berarti masih Jangan sampai hilang ya. Sekarang jangan sampai hilang guys ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Raden atas waktu dan sharing-sharingnya ya teman-teman. Pokoknya seperti yang tadi Kak Raden bilang, kita harus bangga sama jurusan kita gitu. Jangan sampai kita ngerasa kayak bahasa dan sastra Arab nih mau jadi apa ya ntar ya, pasti kan banyak ada kata-kata juga kan, semua bisa kalau mau gitu ya kayak. Betul. Bahkan temen aku yang dia gak pernah punya basic bahasa ataupun sastra, dia anak SMK gitunya, tapi dia lulus paling cepat. Nah itu Itu keren pokoknya. keren, pokoknya asal ada keinginan pasti bisa Betul. gitu. Pokoknya di podcast kali ini semoga teman-teman khususnya mahasiswa BSA ya Kak yang nonton, semoga dapat pencerahan dan kebanggaan tersendiri lah. Amin. Amin. Paling kayak gitu aja podcast hari ini. Pokoknya tetap semangat ya Kak ya. Jangan hilang tadi perkumpulannya, jangan hilang kekeluargaannya, kebersamaannya. Terus juga perlu digarisbawahi ya Kak, di BSA ini tidak ada senioritas gitu. Oke, mungkin dari aku sebagai host Betari Raras Pramesti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.